Saya sangat senang bertemu dengan Anda sekalian di channel YouTube saya. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan bagaimana kita membangun satu komunikasi yang efektif, komunikatif, beretika, dan konstruktif. Bayangkan kalau Anda tiba-tiba bertemu dengan seseorang dan dia mengatakan, "Kamu kok kurus sekali? Kamu kok pucat kali? Kayak mau mati." Ya, bahkan ada lagi yang lebih ekstrim. Misalnya dalam bahasa Batak, "Ai mangulu dubi horape." Ada yang begitu. Masih hidup rupanya. Nah, ini adalah percakapan awal yang sangat merusak hubungan psikologis antara Anda dengan orang seperti itu. Bayangkan Anda mendengarkan sapaan seperti itu. Ya, apa yang dikatakannya itu mungkin betul atau mungkin juga tidak betul. Tapi betul atau tidak, cara berbicara seperti itu, menyapa orang seperti itu tidak bagus. Dan itu melemahkan, bahkan membuat dia atau membuat Anda merasa sangat tidak senang, tidak enak, dan mau menghentikan pembicaraan dengan dia. Bandingkan dengan kalau misalnya orang mengatakan, "Aduh, makin ganteng ya, makin sehat, ya semakin makmur." Nah, ini akan memberikan motivasi atau rasa senang kepada Anda ketika mendengarkan ucapan seperti itu. Kalau Anda sudah terbiasa mengatakan hal-hal yang tidak baik, sapaan-sapaan yang tidak baik kepada teman, ya diyakini bahwa kepada orang yang baru Anda kenal juga Anda akan melakukan hal yang sama. Sehingga hubungan Anda dengan orang baru ini tidak akan lama berlanjut. Karena perasaannya bukan semakin termotivasi atau dia tidak merasa ada untungnya, bahkan merasa tidak enak berbicara dengan Anda. Ya. Dalam otak kita ini ada sel otak ratusan ribu sel, ya, yang dihubungkan oleh neurotransmitter satu dengan yang lainnya. Salah satu di antaranya adalah sel otak yang mengolah emosi. Emosi, suka, senang, cinta, bahagia, dan sebagainya. Dan ada sel otak lainnya yang mengolah emosi negatif, seperti perasaan benci, marah, jengkel, tidak suka. Nah, itu tergantung pada stimulus yang masuk ke otak Anda. Jadi jangan kita biarkan teman bicara kita itu, ya, membuat otaknya bekerja dalam hal-hal emosi yang negatif. Itu sangat merugikan Anda. Perlu kita tiru budaya orang yang menggunakan bahasa Inggris. Dia tidak pernah mengatakan sapaan seperti yang tadi. Dia akan mengatakan good morning, good afternoon, how are you doing? It's good to see you again. Something like that. Ini sel otak yang bekerja ketika menerima stimulus seperti itu adalah sel otak emosi.
yang mengendalikan perasaan senang, perasaan suka, dan perasaan termotivasi. Nah ini. Bayangkan kalau Anda memulai pembicaraan hanya pada awal saja Anda sudah menunjukkan kesan yang tidak baik kepada orang. Bagaimana mungkin Anda bisa meneruskan hubungan pribadi, hubungan profesi, dan hubungan emosional dengan lawan bicara Anda? Itu tidak mungkin. Itu merugikan Anda sendiri. Jadi pertama kita bangun dulu komunikasi yang beretika dan punya konstruktif dan mengandung motivasi. Setelah itu lalu Anda akan berbicara dengan baik dan dia tidak akan meninggalkan Anda karena dia merasa senang. Ya. Dalam pembicaraan ini tentu Anda tidak boleh fokus kepada diri untuk menonjolkan diri Anda bahwa Anda adalah orang yang pintar, hebat, terkenal, ya, dan lebih unggul dari yang lain, termasuk dari Anda. Dan semua kata-katanya bisa seperti menggurui. Nah, ada yang seperti itu. Itu punya satu bentuk psikologis atau sikap yang sudah melekat pada diri Anda, dan ini harus kita singkirkan kalau kita ingin mempunyai interaksi yang baik dengan orang lain. Ya. Kalau sudah terjadi komunikasi dengan baik, tentu Anda harus memberikan waktu kepada teman Anda untuk menyatakan pemikirannya. Jadi ada giliran mendengar, ada giliran berbicara. Kemudian Anda harus bisa melihat gerakan tubuhnya, raut wajahnya, pandangan matanya. Apakah menggambarkan bahwa dia senang dengan interaksi Anda dengan dia? Atau tidak senang? Atau mau meninggalkan Anda, tapi dia agak segan, kan begitu. Ya. Nah, ini yang perlu Anda bangun. Hargai, berikan dia waktu untuk menyatakan pikirannya kepada Anda. Dan sudah barang tentu dia mungkin mempunyai kelemahan yang Anda nilai punya kelemahan. Kita tidak bisa langsung straight to the point, langsung. Bukan begitu, kamu buruk kali. Nah, mungkin Anda belum pengalaman. Itu sangat tidak enak didengar. Ada cara atau pemilihan kata yang kita namakan diksi untuk menyampaikan sesuatu yang kita nilai kurang tepat melalui eufemisme misalnya, dan dengan gerak tubuh yang juga menyenangkan. Ya. Tentu Anda sering sangat tidak sependapat dengan orang lain, tapi jangan terus menyerangnya, mengatakan bahwa dia nggak tahu itu, bahwa dia sama sekali belum pernah mengetahui itu. Jangan begitu. Boleh Anda katakan, saya memahami maksud Anda, tetapi saya rasa begini. Mungkin akan lebih pas kalau kita katakan begini daripada Anda langsung menyerangnya. Ya.
ada kecenderungan orang tidak mau kalah, apalagi dalam rapat, ya, dalam diskusi-diskusi biasa pun tidak mau kalah, selalu mau menang. Ya, padahal lawan bicaranya itu sebenarnya sudah bosan, sudah muak, sudah mau meninggalkan Anda. Nah, ini perlu Anda perhatikan. Jadi budaya-budaya yang tidak menghargai atau mendengarkan orang berbicara dan menyampaikan secara langsung hal-hal yang dianggapnya kurang benar adalah metode berkomunikasi yang sangat buruk. Dan ingat, Anda tidak akan mempunyai banyak teman. Teman Anda hanya akan sedikit yang mungkin mempunyai sifat yang sama dengan Anda. Nah, yang perlu kita ketahui adalah ketika kita melakukan interaksi harus ada manfaat atau mutual simbiosis antara Anda sebagai pembicara dan dia sebagai pendengar. Maka terbangunlah komunikasi yang baik. Seterusnya Anda harus bisa jujur dalam mengatakan sesuatu, karena orang tidak ingin mendengarkan sesuatu yang merupakan kebohongan atau kepalsuan. Ya, supaya menyenangkan. Nah, artinya kesan pertama yang didapat dari Anda sebagai lawan bicara bukan membuat dia menjauhi Anda. Ya. Ada orang yang bisa sampai emosi hanya karena beda pendapat mengenai hal-hal yang sepele. Nah, ini kan menghabiskan energi. Hubungan sel-sel otak Anda ini tidak akan sehat, dan makin terbiasa Anda seperti itu, maka kondisinya akan semakin parah. Nah, sekali lagi, kalaupun Anda tidak bisa memberikan suatu bantuan kepada seseorang, minimal Anda memberikan motivasi. Karena semua orang membutuhkan motivasi secara psikologis. Semua orang ingin mendapat pujian, mendapat penghormatan, mendapat perhatian, mendapat kepercayaan. Ini kita ingat ini. Bukan maksud saya kita selalu membenarkan orang walaupun kita tahu bahwa dia sudah salah. Bukan begitu. Tetapi kita lakukan dengan cara-cara yang elok, yang menyenangkan. Motivasi itu adalah nutrisi bagi otak kita. Pujian itu adalah juga nutrisi bagi otak atau sel otak yang mendengarkannya. Dan ini akan menimbulkan empati kepada Anda sendiri. Ketika Anda mendapat empati dari orang lain, ya pergaulan Anda akan bertahan lama dan panjang.
Saya kasih contoh, saya ketika bertemu dengan orang, selalu saya ingin supaya berlanjut pembicaraan itu. Ya, saya tahu bahwa saya harus kadang-kadang mendengarkan apa yang kurang saya terima. Tapi dengan penjelasan-penjelasan dan komunikasi yang penuh dengan misalnya agak bercanda, senyum dan sebagainya, ya ini bisa menjalin hubungan yang lama. Makanya banyak orang yang terus mengingat saya walaupun sudah 20 tahun tidak bertemu. Ya. Mahasiswa saya yang sudah ada di luar negeri dan bahkan sudah pindah ke warganegaraan tetap mengingat saya dan mengenang saya. Coba kalau saya hanya menyampaikan hal-hal yang tidak membangun, tidak memotivasi dan melemahkan semangat, bagaimana mungkin dia bisa mengingat saya? Ya. Oleh karena itu sekali lagi dalam berkomunikasi ini kita bangun hubungan yang konstruktif. Kita tidak perlu membedakan lawan bicara kita yang kita anggap setara dengan kita. Tidak selalu begitu. Anda pergi ke kedai kopi misalnya, Anda pakai celana pendek, nggak apa-apa, komunikasi dengan bagus di situ. Saya sudah pernah ke kedai kopi dan saya lihat orang sepertinya adalah orang biasa, ya. Tetapi lama kelamaan saya tahu bahwa dia adalah seorang profesor dari Harvard University yang kebetulan datang ke Indonesia untuk jalan-jalan, untuk berpariwisata. Nah dia kan artinya dia tidak membedakan kepada siapa dia bicara. Ya. Maka hubungan kami sampai sekarang termasuk hubungan dalam isu ilmiah terus terjalin. Banyak juga pejabat ketika saya bicara pertama kali, ya, dia terus mengingat saya dan selalu ingin untuk bertemu dan bicara kembali. Bahkan ada yang mau telepon saya untuk mengajak hanya sekedar bicara saja. Kalau sudah seperti ini dampaknya kepada kehidupan kita itu akan sangat besar dan kita akan rasakan itu, kita alami. Ketika kita merasa bahwa kita mempunyai banyak teman, ya, kita akan bahagia. Ketika kita merasa dibenci orang, kita akan depresi atau stres atau minimal menjaga diri supaya jangan bertemu dengan dia karena dia kurang senang dengan kita. Jadi energi kita habis, terkuras oleh hal-hal yang tidak konstruktif. Nah, saya tahu ada sifat seperti itu yang dibawa secara genetika, ya, atau genetic mutation. Ada yang seperti itu. Dan itu sangat sulit diubah. Makanya bisa satu keluarga, ya, misalnya ada 5 satu keluarga, semua mempunyai gaya komunikasi yang sama, tidak mengenakan, kasar. Ada yang seperti itu. Tetapi
Kalau Anda menyadari bahwa Anda mempunyai sifat seperti itu, Anda harus bertekad untuk mengakhirinya, karena itu akan merugikan Anda sendiri. Bagaimana caranya? Anda coba memasuki lingkungan. Ya, ada dua macam lingkungan ini, ada lingkungan geografis, tapi yang kita maksud di sini adalah lingkungan psikologis, lingkungan hubungan kita dengan masyarakat. Kalau kita terbiasa berbicara atau berkomunikasi dengan orang-orang yang selalu menyenangkan, selalu memberikan motivasi, ya, kita pelan-pelan akan berubah dan mengikuti itu. Walaupun tadi itu adalah mutasi genetik, pengaruh lingkungan itu jauh lebih besar dari genetika. Kalau Anda misalnya Anda tahu bahwa Anda punya sifat seperti itu, bergabunglah dengan komunitas yang lain. Jangan Anda temukan lagi komunitas yang sama dengan Anda. Karena seperti saya katakan tadi, lingkungan Anda, lingkungan sosial Anda, akan menentukan gaya hidup Anda, cara Anda berkomunikasi, cara Anda menjalin hubungan sosial dan hubungan profesional. Jadi kita jangan pertahankan kalau kita menang dalam satu pembicaraan bahwa kita hebat dan mempunyai keuntungan dari situ. Tidak, itu justru kerugian Anda. Karena Anda pun menang, Anda pun berhasil menunjukkan bahwa Anda adalah orang hebat, tetapi karena lawan bicara Anda menilai Anda secara negatif. Ingat, dalam ilmu bahasa atau kita namakan linguistik, ketika Anda bicara, itu akan menunjukkan faktor-faktor sosial Anda, faktor-faktor psikologis Anda, faktor-faktor latar belakang keluarga, dan sebagainya. Kalau Anda suka mengata-ngatai orang, menggosip orang, bukan orang itu menjadi perhatian yang mendengarkan, tetapi Anda bercerita mengenai seseorang, tapi sesungguhnya Anda menunjukkan diri Anda sendiri. Anda misalnya mengatakan dia jahat sekali, nggak ada perasaannya, dia lita darah, penipu. Dan Anda berulang-ulang mengatakan seperti itu. Kesan yang mendengarkan itu bukan lagi tentang siapa yang Anda bicarakan, tetapi siapa Anda sebenarnya. Maka dia akan menjaga jarak dari Anda. Jangan-jangan nanti dia berpikir saya juga akan diperlakukannya seperti itu. Jadi ketika kita bicara, bukan isi pembicaraan kita itu yang didengarkan orang, tetapi pembicaraan kita itu menunjukkan siapa kita. Bagaimana karakter kita? Apakah ini pantas dikawani? Atau sampai batas mana dia bisa kita bersama dengan dia? Jadi sekali lagi, hubungan komunikasi atau interaksi antar individu atau interaksi sosial justru menentukan kehidupan Anda, kesuksesan Anda.
orang yang mempunyai komunikasi yang buruk itu berhubungan dengan pikiran yang buruk, dan Anda akan sangat sulit untuk sukses baik dalam pekerjaan maupun di masyarakat, sepintar apapun Anda. Tapi walaupun Anda mempunyai pengetahuan yang tidak begitu menonjol, tapi Anda mempunyai komunikasi dan interaksi yang baik dengan banyak orang, maka Anda akan selalu berhasil. Anda akan didengar orang, Anda akan disayangi orang, Anda akan dibutuhkan orang. Nah, sampai sinilah dulu pembicaraan singkat kita tentang bagaimana kita berinteraksi dan berkomunikasi secara konstruktif pada kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, sampai jumpa.